Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kullihi walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Faya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Faman syahida minkumus syahra falyasum al-ayah. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, kam min shaimin laisa lahu min shiyamihi illal ju'i wal 'atsh. Al-hadis. Kepada semua pemirsa, wabil khusus pemirsa dari Manlima Garut, puji syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Sholawat dan salam semoga tetap tercurah kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada kesempatan ini yang akan saya sampaikan adalah saum lahir batin. Maksudnya saum lahir batin itu seperti apa? Saum yang kita lakukan itu harus membentuk pribadi yang bertakwa dalam diri kita. Ketakwaan itu tidak hanya lahiriah. Takwa itu yang paling penting adalah di dalam qalbu kita, di dalam batin kita. Tadi dalam muqaddimah sudah saya sampaikan sebuah hadis yang masyhur bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kam min shaimin, betapa banyak orang yang berpuasa, laisa lahu min syiyamihi, tapi dia tidak mendapatkan puasanya, illal ju' wal 'atash, kecuali lapar dan dahaga. Di situ memiliki satu pengertian bahwa seseorang yang melakukan saum, seseorang yang berpuasa tetapi tidak memenuhi aspek-aspek yang menjadikan puasa itu berkualitas, maka puasanya itu tidak mendapatkan apa-apa kecuali lapar dan dahaga saja. Padahal kalau kita meninjau puasa, saum gitu, wabil khusus sekarang saum Ramadan, setidaknya ada 3 hal. Yang pertama, saum itu suatu ibadah yang misterius. Disebut misterius karena sebagian ulama menyebut bahwa saum itu ibadah sirriyah, yaitu ibadah yang bersifat rahasia. Dan pahalanya juga hanya Allah yang mengetahui pahala saum. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari sahabat Abu Hurairah. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu
amal ibni adama yudha'afu. Maksudnya setiap amal anak Adam itu yudha'afu akan dilipat gandakan. Maksudnya amal soleh. Al hasanatu asyru amsaliha. Lanjutan dari hadis tersebut bahwa satu kebaikan itu dilipat gandakan menjadi 10 kali lipat. Dari semisal satu kebaikan tersebut ila sab'i mi'ati di'fin, berlipat lagi hingga 700 kali lipat. Bahkan disebutkan dalam hadis itu ila masya Allah, sampai pada lipatan yang Allah berkehendak. Qala Allah azza wa jalla, lanjut dari hadis tersebut Allah berfirman, ini namanya hadis qudsi. Jadi dalam hadis tersebut ada nabawinya, ada qudsinya. Dalam hadis qudsinya qala Allah azza wa jalla illa sauma, kecuali saum. Ibadah yang lain kebaikan jelas dilipat gandakannya itu 10 sampai 700. Bahkan memang ada yang tidak ini ila masya Allah, tetapi ila sauma fa innahu li, karena sesungguhnya saum itu hak aku. Firman Allah hak aku. Wa ana adzibih, dan aku sajalah yang akan membalas pada pahala saum. Disitulah sirriyahnya saum. Sampai masalah pahala juga itu hak Allah. Hak Allah. Walaupun kita mengetahui pada bulan Ramadan ini memang pahala itu dilipat gandakan. Yang sunnah diberi pahala wajib, dan yang wajib diberi pahala 70 kali lipat lagi. Manakala dihitung misalnya secara matematik, pantas kalau hanya Allah saja yang memberikan balasan yang tepat kepada orang yang berpuasa tersebut. Karena itu martabat kita dalam saum, dalam puasa kita tidak bisa serta-merta hanya menahan lapar dan dahaga saja. Kalau memang ingin mendapatkan sesuatu yang luar biasa dari saum kita. Itulah sebabnya beberapa ulama seperti Imam Al-Ghazali, yang ditukil juga oleh banyak ulama. Misalnya dalam kitab Kasyifatus Saja, Syekh Nawawi Al-Bantani, beliau mengutip perkataan Imam Ahmad Al-Fushni. Tapi Imam Ahmad Al-Fushni juga sebetulnya naqlan anil Ghazali, walaupun di sananya tidak disorihkan. Dikatakan dalam kitab Kasyifatus Saja, qala Ahmad Al-Fushni, qala Ahmadul Fushni. Imam Ahmad Al-Fushni berkata, wa qad qila, dikatakan. Itu kata Imam Ahmad Al-Fushni, dikatakan, yang ditukil juga oleh Syekh Nawawi Al-Bantani. As-saumu umumun wa khususun wa khususul khususi. Bahwa saum itu ada 3 martabat itu ya. Pertama saum umum, kedua saum khusus, ketiga saum khususul khusus. Pal umumu, maka saum umum itu kaful batni wal farji an qasdi syahwati. Yang pertama yang disebut saum umum, puasanya kita hanya mampu menahan lapar, itu ya, menahan perut dan seksual dari kehendak syahwat, dari hasratnya. Makan dari hasrat makan dan minum, seksual dari hasrat biologis. Hanya sebatas itu. Artinya apabila kita melakukan saum
hanya sampai taraf seperti itu, derajat kita masih saum umum, dan itu masih sifatnya lahiriah. Wal khususu, sekarang saum yang khusus. Bagaimana saum yang khusus? Menurut tukilan tersebut, yang disebut saum khusus, kaffus sam'i wal basari wal lisani wal yadi war rijli wa jami'il jawarih anil atham, yaitu kita menahan diri pada pendengaran, pada penglihatan, pada lisan, yaitu ucapan kita, pada tangan, pada kaki, dan pada seluruh anggota badan kita dari berbagai dosa. Nah, ini sebetulnya sudah masuk pada saum khusus, yaitu menahan seluruh panca indera, menahan seluruh jasmani kita supaya tidak berbuat dosa. Nah, ini sangat berat. Bahkan ada yang disebut saum al khususul khusus wa khususul khususi, dan saum khususul khusus itu sorful qalbi, yaitu menggunakan hati anil himamid daniyati, mengubah hati dari cita-cita yang rendah, dari cita-cita yang tidak baik, dari hasrat-hasrat atau kata hati yang tidak baik, niat yang tidak baik, pokoknya cita-cita yang tidak baik, dan itu biasanya berhubungan dengan dunia. Dan dilanjutkan waqaffuhu amma siwallahi bil kulliyah, dan menahannya juga qalbu itu dari selain Allah. Jadi berusaha memalingkan qalbu kita, mengubahnya dari hal-hal yang rendah, kemudian hanya menuju Allah semata, bil kulliyah, secara total. Dunia itu tidak ada apa-apanya. Nah, ini derajat para aulia, para nabi. Kita sangat sulit untuk mencapai yang ketiga ini. Atau dalam istilah Syekh Abdul Qadir Jailani dalam Sirul Asrornya, harus menginjak dari saum syariat kepada saum thariqah. Saum syariat yaitu saum lahiriah. Kalau saum thariqah menjaga anggota badan kita dari berbagai dosa. Nah, bagaimana cara supaya kita bisa meningkatkan kualitas ibadah dari saum lahiriah ke batiniah atau saum lahir batin tersebut? Langkah yang pertama adalah secara fikih harus dilaksanakan syarat-syaratnya, rukun-rukunnya, sunnah-sunnahnya, makruh-makruhnya juga harus tahu. Kalau bisa dihindari, apalagi yang membatalkan. Nah, setelah itu tersimpul di dalamnya supaya saum kita bisa saum lahir batin itu menjaga adab-adabnya, menjaga tata krama selama puasa. Sebab semua ibadah memiliki adabnya. Nah, untuk adab saum, Rasulullah SAW bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh banyak ulama hadis, bahwa Rasulullah bersabda, as-saumu junnatun, puasa itu adalah perisai. Di sana dikatakan fala yarpus wala yapsuk wala yajhal. Fala yarpus, pertama, jangan berlebihan dalam berbicara, berkata rofas, berkata yang melebihi batas, berkata yang tidak baik, seperti berbohong atau menipu dan sebagainya. Wala yapsuk, kedua, jangan melewati batas sampai terjun pada kemaksiatan atau dosa. Yang ketiga, wala yajhal, jangan berbuat bodoh.
Berbuat hal yang bodoh itu di sana dikatakan kasukhriyati, seperti mengolok-olok orang lain. Ngageuhgeuykeun, ngaheureuikeun batur. Meskipun tujuannya humor, tapi itu mengurangi nilai saum. Takutnya jatuh pada walayajhal. Dan dikatakan wa in imruun, dan jika seseorang qatalahu, mengajak perang kepadanya, au syatamahu, atau dia mengajak bertengkar atau mencaci maki, fakul inni shaimun, katakan kepada orang tersebut yang mengajak bertengkar dengan kita bahwa saya sedang puasa. Banyak sekali kalau diurai semuanya itu akan memunculkan bahwa adab saum itu sangat banyak. Terakhir, jangan sampai lupa berdoa. Ini doa juga termasuk adab saum sebetulnya. Kenapa? Karena selain usaha ikhtiar lahir, ikhtiar batin, segala sesuatu kan oleh kehendak Allah. Dan untuk menggapai semua itu banyaklah berdoa. Bahkan dikatakan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Haythami dalam Majma'uz Zawaid dan Imam Al-Bazzar, bahwa pada bulan Ramadan itu Allah menyiapkan atau menyediakan kemerdekaan kepada banyak orang supaya terbebas dari api neraka. Dan di sana disebutkan wa inna likulli muslimin da'watan. Sesungguhnya bagi setiap muslim itu terdapat doa. Yad'u biha, yang berdoa muslim tersebut, setiap muslim itu dengan doa tersebut, fayastajibu lahu, maka Allah mengabulkan kepada doa setiap muslim tersebut. Dan Imam An-Nawawi dalam kitab Al-Majmu' Syarahul Muhadzab juz 4 halaman 376, bahwa Imam An-Nawawi berkata wa yustahabbu, dan disunnahkan ayyad'u likulli muslimin, bagi setiap muslim, an yad'ua, agar berdoa setiap muslim tersebut fi hali saumihi, ketika dalam keadaan saumnya, lahu gitu ya, berdoa untuk dirinya, waliman yuhibbu, dan bagi orang yang disukai dicintainya seperti keluarga atau siapapun, walil muslimin, dan berdoa bagi segenap muslimin, mendoakan muslimin, seperti semoga umat Islam selalu diberi kekuatan untuk melaksanakan saum. Itu saja. Jadi untuk melahirkan saum lahir batin itu tidak mudah, tetapi perlu perjuangan. Karena yang ketiga adalah dengan saum itu kita riyadhah, dengan saum itu kita mujahadah, berjuang membersihkan hawa nafsu, bahkan kesananya adalah memiliki dampak sosial. Itu saja untuk kesempatan kali ini, semoga bermanfaat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar, walhamdulillahi rabbil alamin, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.